Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allahu aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Shadaqallahu adzim. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Guru SD Muhammadiyah Benjeng, yang saya hormati wali murid kelas 1 sampai kelas 6 SD Muhammadiyah Benjeng, wabil khusus anak-anakku sekalian atau talamida SD Muhammadiyah Benjeng, tetap bahagia dan tetap belajar dan tetap semangat pada bulan Ramadan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kali ini kita diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang penting, yaitu nikmat hidup, sehingga kita diberi oleh Allah kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan kali ini. Memang nikmat Allah itu sangat banyak sekali, makanya Allah berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kau menghitung nikmat Allah, di situ adalah la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Makanya banyak-banyaklah kita bersyukur, atau pandai-pandailah kita bersyukur. Kata Allah, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu ingkar, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sungguhnya siksaku apa pedih. Kalau kita bersyukur, maka akan ditambah oleh Allah, ditambah kesehatan. Kalau bersyukur, kesehatan, ditambah kenikmatan, ditambah, tentu apa saja akan ditambah oleh Allah. Dan sebaiknya yang sudah saya katakan tadi, kalau kita ingkar, kalau kita kufur, ingkar dalam arti apa? Ya bulan puasa, ndak puasa, ya, itu inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Para pemirsa Dewan Guru, murid-murid dan wali murid yang berbahagia, pada bulan Ramadan kali ini lain dengan bulan-bulan Ramadan yang kemarin. Pada bulan Ramadan yang ke-20 2021 kita dalam masa pandemik, sehingga
dalam berbaris dalam sholat tarawih itu pun ada batas-batasannya. Tapi sekarang dari 2024 kita sudah bebas, barisannya sudah mulai rapat seperti semula. Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah, memang dalam Al-Quran ya, setiap ibadah, entah itu infak, zakat ya, entah itu puasa pada bulan Ramadan, entah itu berkorban kita itu apa? Supaya kita menjadi bertakwa kepada Allah. Jadi la'allakum tatakun kalau puasa juga, kalau program juga tatakun juga. Apa intinya? Kita ibadah itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam arti yang sederhana, takwa dalam arti yang sederhana yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan ada yang mengartikan dalam arti guyonan, yaitu ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Arti guyonan takwa, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Berhubung ada orang yang menafsirkan, banyak kita tafsirkan beda-beda. Ada yang menafsirkan bahwa tinggal yang buruk, ambil yang baik, atau ambil yang baik, tinggal yang buruk. Akhirnya kalau kita pergi ke masjid, kalau kita memakai sandal yang jelek, ada yang mengatakan ditinggal dan ambil yang buruk. Itulah arti guyonan. Tetapi arti yang sebenarnya, arti yang sederhana yaitu menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan apa yang dilarang oleh Allah. Dan seperti pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, lah itu kita menjalankan puasa, itu takwa. Seperti sholat 5 waktu ya, menjalankan sholat. Seperti ada larangan, seperti larangan minuman keras, khamr, narkoba dan lain sebagainya, itu larangan berjudi. Maka kalau Allah yang melarang, maka kita tinggalkan ya, maka kita tinggal. Itu adalah arti dari takwa. Hadirin para pemirsa, para guru, para murid dan para wali murid yang berbahagia. Sebelum bulan Ramadan ini diwajibkan berpuasa kepada umat Islam. Bulan Ramadan itu seperti bulan-bulan biasa ya, seperti bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadilah, seperti itu ya, seperti bulan biasa-biasa itu. Tapi Allah menetapkan yaitu Arba'atul Hurum. Nah, sebelum puasa Ramadan diwajibkan masih tinggi 4 bulan, yaitu Arba'atul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya yaitu Muharram,
Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, itulah Arba'atul Hurum. Mulia itu daripada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan diwajibkan puasa oleh Allah kepada seluruh umat Islam di dunia atau umat iman yang beriman, maka panggilannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, iman, kutiba alaikumusyaum, diwajibkan atas kamu puasa, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah diwajibkan, maka bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia, di atas mulianya, di atas dari Arba'atul Hurum itu. Jadi jelas, Bapak, Ibu, wali murid atau para guru wali murid SD Muhammadiyah. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan itu ada peristiwa-peristiwa penting pada waktu Nabi dulu. Di antaranya peristiwa penting itu adalah nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan. Maka di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalinnas. Jadi Quran itu hudalinnas, petunjuk bagi manusia. Itulah Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan di Gua Hira. Peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan, peristiwa pada Rasulullah pada bulan Ramadan yang kedua yaitu Perang Badar, di mana Perang Badar itu adalah yang terkenal dengan Ghazwul Badar, yaitu Perang Badar, di mana umat Islam yang jumlahnya hanya 300, kalau 313 kalau tidak salah, dan umat non-Islam atau umat kafir Quraisy itu berjumlah 950 dikalahkan oleh umat Islam yang jumlahnya 313. Nah, itu terjadi Perang Badar. Dan kejadian yang penting, amat penting pada bulan Ramadan diantaranya yaitu yang ketiga, Fathul Mekah, terjadinya pembukaan kota Mekah, di mana Nabi menyiarkan agama Islam di Mekah, dimusuhi di Mekah. Akhirnya Nabi ke Madinah. Dia atau Nabi Muhammad SAW menyusun kekuatan atau berdakwah di sana. Setelah menjadi banyak, maka dia kembali ke Mekah untuk mengambil Mekah kembali, atau Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, di mana pada Fathul Mekah orang Islam masuk, orang musyrikin atau orang Quraisy, kafir Quraisy masuk Islam secara berbondong-bondong, bukan per firm atau per individu atau munfarid, tapi
berbondong-bondong, di mana dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath, maka idza jaa nasrullah, ketika Allah menolong, Allah dengan adanya pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sudah jelas tadi, setelah Fathul Mekah ini orang Islam masuk dari itu ndak berkabilah-kabilah, bersuku, masuk satu grup atau satu kabilah, satu rombongan masuk Islam, seperti itu. Dan peristiwa yang keempat, tak kalah pentingnya, terjadi pada bulan Ramadan, yaitu wafatnya orang-orang yang sangat disayangi oleh Nabi. Di antaranya yaitu istri Nabi, yaitu Khadijah, Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah ini harta bendanya, tenaganya, pikirannya, bahkan jiwanya yang diperjuangkan untuk berjuang untuk Islam, untuk kemajuan Islam. Hartanya terkuras habis, hartanya Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah ini terkenal dengan saudagar kaya, pedagang yang sangat kaya. Hartanya habis dipakai untuk perjuangan Islam. Dan beliau meninggal pada bulan Ramadan. Dan juga anak yang disayanginya, yaitu Fatimah Az-Zahra, dia juga wafat pada bulan Ramadan. Itulah 4 peristiwa penting sehingga bulan Ramadan ini yaitu dijadikan bulan-bulan yang mulia dari bulan-bulan lainnya. Maka dari itu kita masih diberi oleh Allah kesempatan pada bulan atau bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Marilah kita banyak-banyak beribadah kepada Allah, karena ibadah atau apa yang kita lakukan terbaik di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Amalan-amalan kita dilipat gandakan, ya apa saja amalan, sedekah, puasa, sholat taraweh, apa saja, memberi takjil kepada orang lain, apa pahalanya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu marilah kita tetap sabar, tetap bersyukur kepada Allah, tetap menjalankan ibadah puasa, ya. Tapi ada hadis begini, banyak orang yang kamin soimin, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan ju wal atos, hanya mendapatkan ju dan atos, lapar dan haus saja. Ya puasa tapi oleh ju dan atos, oleh lapar dan haus toh. Mengapa? Karena puasanya tidak dijaga. Puasa tetapi tetap menghibah, puasa tetapi masih sikut sana sikut sini kepada orang lain, puasa tapi masih berbuat yang tidak baik, ya. Makanya kita hati-hati dalam berpuasa.
puasa ini. Jangan berpuasa tidak dapat pahala tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita jaga mulut kita, kita jaga mata kita, kita jaga tangan kita jaga semuanya. Mudah-mudahan akhir puasa kita dapat julukan dari Allah, yaitu jadi orang yang takwa atau muttaqin. Sampai di sini mohon maaf apabila ada kekurangan, itu memang dari kebodohan saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum